Oke, oke, oke. Oke, we will wait first. Sebentar. Halo, halo semuanya. Tunggu sebentar ya teman-teman. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum semuanya. Ini tanpa sambil makan waktu kita langsung aja ya undang speakernya kali ini. Sebentar. Sebentar. Halo, Halo, assalamualaikum. Pagi teteh. Waalaikumsalam. Apa kabar teteh? Baik-baik, gimana Janot nih gimana? Alhamdulillah baik juga aku teh. Iya. Jadi Ini dulu gimana deh nih? kita langsung aja kali ya kita Langsung aja, bahasannya. oke. Dulu deh, introduce dulu dong. Introduce yourself, Oke. Teteh, boleh. Yuk. Halo semuanya, jadi aku Akila, aku sekarang semester 4 di FAUI. Aku angkatan 2019. Berarti udah Halo. 2 tahun ya, Kak? Di sini ya, di UI ya? Yes, 2 2 tahun, oke tahun. deh. Gimana, Kak, rasanya, Kak, di UI, Kak? Di hukum Uh, UI? iya gimana ya? Tolong di-describe, Kak. Wih. Rasanya di UI itu sebenarnya ya awal-awal pasti proud nggak sih kayak, wah gila gue masuk UI. Tapi ya sebenarnya sama aja sih kesini juga kayak sama aja kayak lo kuliah di tempat lain kayak ya udah mau apalagi mau Hmm. dibanggain selain kalau lo emang punya hal yang bisa dibanggain misalnya kayak lo menang lomba atau gimana gitu kan sebenarnya balik lagi ke lo diri lo sendiri Iya, itu. betul. Betul, 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 betul. Ini dulu deh, kita kan udah bahas nih ya. Kita langsung bahas yang ke Gina dulu ya. Aku kan. Pengen minta nih, Teh. Pengen minta gimana sih, apa, cerita Teteh. Aku manggil Teteh aja ya. Iya. Aku manggil Teteh aja deh, udahlah biar ini. Gimana sih cerita Teteh bisa kepikiran pas SMA tuh milih untuk masuk hukum di UI? Itu gimana tuh? Oh, sebenarnya aku tuh awalnya mau masuk HI tapi kayak Oh, dipikir-pikir kok kayaknya wah, agak sulit gitu kan. hmm, Terus aku juga did some research kan. Jadi kayak aku nyari-nyari kira-kira apa sih jurusan yang aku banget nih, kayak cara belajarnya mendukung aku banget. Nah, di hukum lah yang menurut aku tuh kayak oh, kayaknya cara belajarnya juga aku juga nggak terlalu berat gitu loh. Kayak mereka kan based on textbook biasanya. Jadi aku pun juga tinggal baca buku doang dan aku orangnya tuh tipe yang menghafal jadi ya agak mudah lah tapi emang maksudnya bukan hukum tuh menghafal doang ya tapi maksudnya kayak oke. ya dikit-dikit aku bisa lah ikutin gitu gitu dan prospek kerjanya juga bagus banget jadi aku kayak kayaknya hukum aja deh kayak orang-orang pada butuh hukum deh kalau untuk zaman sekarang. Tapi kalau dari orang tua sendiri, maksudnya dari family side ngedukung Teh, support banget nggak tuh? Apa sih pas Teteh milih itu? Sejujurnya ini mereka yang kayak kenapa nggak hukum aja ambilnya kalau mau Oh, kuliah kan prospek kerjanya juga oke banget sih kayak oh jadi melek gitu kayak oh, oke oke gitu. iya iya. Tapi Teh, kalau di hukum sendiri, kan kalau Teteh tadi bayangkan textbook ya, tapi ada nggak sih kayak praktisnya gitu, praktiknya yang benar-benar di lapangan gitu? Ada sih kayak misalnya sebenarnya nanti di kalau praktika itu di semester 5 dari semester 5 nanti kita Oh, ada prapit gitu namanya prapit itu tuh kayak kita eh, apa ya istilahnya kayak moot court. Jadi sebenarnya kayak ini peradilan semu gitu. Jadi kita pura-pura kayak eh, di pengadilannya langsung gitu. Misalnya itu tuh kebagi jadi jadi gitu. pidana, perdata sama kalau nggak salah tuh tata usaha negara deh. Jadi kayak kalau pidana ya kita pura-pura misalnya ada yang satu orang jadi jaksa, terus jadi hakim maksudnya. Terus kayak ada yang jadi korbannya atau jadi apa saksinya dan gitu-gitu. Oh, berarti ada ya. Seru banget. Iya benar-benar. Seru banget emang, tapi kayak persiapannya juga sebenarnya
Oh, jadi tetap dikasih waktu untuk persiapan ya? Ada waktu untuk persiapannya Oh, juga? pasti. Karena itu, wow. Oh, Wow, gitu. Aku kira teh kayak langsung gitu loh, teh. Oh, jadi ada dulu ada. untuk itu dihukum. Oh, gitu. Oke. Terus aku mau tanya dong, Teteh selain lagi kuliah dihukum nih. Terus Teteh lagi sibuk apa selain itu? Aku lagi sibuk di organisasi yang namanya ALSA. Bagi kalian yang mau masuk hukum, pasti kalian tahu kayak apa sih itu ALSA. ALSA tuh pasti kalian tahu lah gimana kerennya ALSA. Nah, kalau misalnya yang belum tahu, ALSA tuh kayak ini tuh organisasi mahasiswa hukum yang tersebar di negara Asia gitu, misalnya kayak di Singapura, Thailand, Korea, India. Terus itu tuh kayak sebenarnya itu organisasi internasional sih ya. Terus dari situ tuh pasti kamu bakal dapet apa namanya benefit yang bagus banget kalau misalnya kalian ikut ALSA. Jadi bagi kalian yang mau masuk hukum, pastikan kalian masuk ALSA gitu. Kayak wajib banget gak sih, Teh? Berarti kalau anak hukum Oh, masuk ALSA? wajib sekali. Tapi rebutan, Oh, guys. Jadi kayak harus cepet-cepetan. Makanya kayak, harus sigap. tapi itu gimana deh, Teh? Kayak apakah waktu di first semester langsung dibuka itu ini organisasi atau ada waktu-waktunya tersendiri lagi? Oh, first semester tuh kita ini apa dia mereka sebenarnya jadi gini. Jadi pas kalian baru masuk itu nanti ada apa ada saatnya organisasi-organisasi itu buka ini apa kayak buka pendaftaran. Nah, Heeh. awalnya itu kita nggak langsung jadi staff di organisasi itu. Kita harus magang dulu gitu. Misal Oke. maksudnya magang tuh kita biar tahu kita cocoknya di mana sih gitu. Nah, nanti ada saatnya mereka bakal buka apa namanya open recruitment buat staff. Nah, baru kita bisa jadi apa namanya anggota aktifnya dari ALSA itu ALSA gitu. sendiri. Oh, gitu. Oke deh. Tapi Teh kalau di ALSA itu bener-bener yang itu ngurusin event atau kayak emang bahas tentang hukum aja gitu, Teh? Ini kan masih berhubungan sama hukum ya Hmm, ya, ALSA pasti anak-anak nanti tahu lah jadinya ada organisasi yang harus diinin. Itu hmm. gimana, Teh? Sebenarnya dia nggak ngurusin event doang sih. Jadi kayak gimana ya dia tuh sebenarnya sama sih ya event sih. Tapi maksudnya eventnya tuh nggak sebatas event. Maksudnya kayak kita kadang juga misalnya transfer knowledge dari Alsa LC Unpad sama Alsa LC UI. Terus kayak kita juga biasanya apa ya? Sebenarnya iya sih sama aja kayak yang lain. Tapi ini tuh bedanya tuh kita tuh ada event internasionalnya. Jadi misalnya kayak Alsa Forum itu tuh eh, yang itu tuh nanti di apa maksudnya sorry kayak apa sih namanya disebutnya ya kayak tuan rumahnya tuh beda-beda jadi kan Oh ini gitu. tersebar di negara-negara lainnya Iya, jadi iya, iya. misalnya ada di Indonesia kemarin tuh yang tahun kemarin tuh di Alsa Forum itu di Indonesia nah untuk tahun ini kayaknya kalau nggak salah di Laos atau di mana gitu nanti Mm-mm. tiap tahun bergilir nah itu tuh kita ngebahas tentang eh, biasanya tentang hukum juga baik lagi kayak materi hukum mengenai apa maksudnya kayak hukum pertambangan kah atau hukum elektrik kah itu nanti dibahasnya sama ahlinya langsung jadi kayak kita eh, diskusi lah di situ tapi Oke. eh, nggak sebenarnya nggak terlalu serius jadi kayak kita juga ada apa namanya acara-acara juga yang seru gitu Gitu. Seru banget ya berarti. Tapi itu berapa lama seru dah banget Kak untuk kepengurusannya? kepengurusannya satu berapa ya 1 tahun sebenarnya nggak 1 tahun full sih jadi kayak misalnya dari Februari atau Maret sampai Desember nanti juga kalau jadi pertama staff kalau kamu mau naik jadi misalnya BPH itu Badan Pengurus Harian kayak manajer, vice manager dan lain-lain itu kalian juga bisa daftar juga dan kalian juga bisa maju lagi jadi vice director atau enggak director gitu. Oh gitu. Oke, berarti aku udah ini ya bahas Alsa sampai sini. Solo menarik banget dan emang harus sih, Hmm, emang harus tahu sih ya mama-mama hukum ya Teh ya. harus tahu. Yes. Terus aku next nih ya Teh. Aku mau nanya dong di jurusan hukum nih Teh. Belajar apa aja sih Teh? Boleh deh secara generalnya gitu. Oke, di hukum tuh seperti yang kalian tahu pasti eh, kita tuh belajar hukum pidana yang itu tuh kayak ngebahasnya kayak tentang kasus pembunuhan lah, pencurian, terus kayak
hukum acaranya juga kayak gimana sih kita nggak membuktikan kalau nih orang tuh salah gitu. Terus ada juga hukum Mm-mm. perdata. Hukum perdata tuh mungkin orang-orang juga bingung kan apa sih perdata. Nah, perdata sebenarnya kita ngebahas tentang family law gitu, misalnya kayak hukum perkawinan, hukum eh, hukum perwalian, hukum jaminan, terus hukum apa ya, hukum perjanjian. Kalau misalnya kita bikin perjanjian, nah inilah hukum perdata yang bantu kita. Terus abis itu ada hukum tata usaha negara, hukum apa ya? Oh, hukum internasional. Nah, sebenarnya dari satu mata kuliah ini nanti akan bercabang gitu, misalnya kayak hukum perdata. Nanti itu bercabang jadi hukum perikatan khusus, hukum jaminan kebendaan gitu. Gila. Kayak seru banget deh, tapi mantap, harus masuk hukum. Rumit tapi seru ya Kak ya. Yes, that's right. Tapi nih Teh, untuk matkulnya sendiri, ada nggak sih Teh tantangan tersendiri di salah satu matkul atau gimana gitu? Oh, sebenarnya kalau ini tantangan sebenarnya gini. Kalau yang masuk hukum pasti tahu, saya bukan mau masuk hukum sih, maksudnya kayak iya sih yang mau masuk hukum pasti tahu di semester satu itu ada namanya PHI sama PIH. Itu tuh PHI itu pengantar hukum Indonesia kalau nggak salah ya. Kalau PIH itu pengantar ilmu hukum. Nah, itu tuh inti dari semuanya. Kalau misalnya lo udah salah di situ, udah lo jelek deh di situ, itu kayaknya agak susah lo untuk melanjutkan gitu loh. Oh, itu Tapi dasarnya berarti ya Teh ya? ya itu dasarnya. Tapi itu sebenarnya aku tuh kemarin tuh gak terlalu sulit. Tapi ya mungkin karena materi juga masih bisa aku apa sih aku ngerti gitu loh. Jadi kayak nggak terlalu sulit juga. Tapi ya itu sih. Tapi nggak ada tantangan yang berat banget kecuali ini tuh menurutku tantangan yang paling berat di hukum ini itu tuh kayak peer pressure di mana wah orangnya tuh orang teman-temanku tuh Oh, udah pada hebat-hebat banget kayak udah jadi pembicara lah di sini, udah menang lomba iya lah di iya iya. sini. Sedangkan aku tuh kayak organisasi lagi kok nggak pernah lomba kelihatannya gitu loh. Jadi kayak, Lebih oh ke harus ngapain surrounding berarti nih? ya Teh ya? Lingkungannya Yes, berarti ya? karena kayak mata kuliah juga jujur aja sama kayak yang fakultas lain kayak ya udah kita banyak tugas, Hmm. ya udah cuma gitu doang gitu loh. Tapi Teh kalau misalnya kayak gitu, kayak lebih menimbulkan semangat juga nggak sih di diri kayak untuk jadi kayak, ih teman-teman gue kayak gini, gue harus kayak gini gitu nggak sih Teh? Sejujurnya iya kayak karena eh, kan ini teman-teman gue udah pada magang. Nah, gue tuh kayak jadi nge-push diri gue kayak, duh kayak gue harus magang juga deh. Makanya gue cari-cari magang apa ya gitu yang bagus. Terus juga gue mikir kayak, ih kok orang pada lomba sih? Kok gue kayak pengen lomba deh. Kayak gue pengen juga apa namanya legal writing dan kayak ya gitu deh. Nanti gue selalu push myself itu dari situ. Oke. Tapi ini nih Kak, next next question ya. Hmm. Kalau jurusan hukum itu dari apa namanya? Teman-teman dari IPS atau IPA itu bisa masuk nggak sih atau kayak harus spesifikasi satu IPS doang atau IPA doang gitu nggak sih Kak? Bisa IPA IPS, temen gue waktu itu daftar. Itu dia anak IPA juga. Jadi kayak even lo IPA atau IPS itu sebenarnya kayak tergantung ke nilai lo juga deh. Maksudnya kalau Nah, balik misalnya ikut lagi ya. SBM, SIMAK, itu tuh mereka juga nggak lihat tuh dari mana. Kayak dari nilai lo juga, apakah lo qualified untuk masuk hukum gitu. Mm-mm. Ternyata waktu itu masuk jalur ini kan ya, SNM ya? Yes, SNM. Waktu itu berapa teh untuk nilai rata-rata dari rapotnya sendiri? Aduh, lupa banget. Aduh, berapa ya? Kayaknya kisaran 86 deh. Kalau Oh, di 86 86 ya di berarti ya. ya di sekolah gue cukup 86, tapi ada juga temen Mm-mm. gue di sekolah lain dia masuknya itu dengan kalau nggak salah 88 atau 89 gitu. Jadi tergantung sekolahnya juga. Oh, kok tergantung sekolah Bapak tetap ya. ya tergantung sekolahnya juga paling tinggi berapa nilainya gitu. Kalau cara belajar deh teh dari SMA, maksudnya kan ilmu hukum tuh terkenal sulit lah ya, sulit lah Hmm. masuk sini tuh sulit. Itu cara belajarnya gimana teh? Cara belajarnya sebenarnya kalau di SMA tuh gue tuh orangnya selalu ngelengkapin catatan. Jadi kan gue tuh orangnya suka lupa. Jadi nggak mau gue harus ngelengkapin catatan walaupun gue tuh merasa malas gitu loh. Karena eh, apapun yang apapun yang guru ngomong tuh gue harus nyatet karena bisa aja itu muncul di ujian-ujian kan. Dan Mm-mm. waktu itu tuh gue juga sebenarnya belajarnya biasa aja kayak kalian gitu. Tapi emang eh,
cara gue tersendiri untuk semangat belajar tuh ya itu gue nyatetnya selengkap mungkin biar gue juga ngerti dan gue selalu nanya teman-teman gue kayak ini gimana sih kok gue nggak ngerti deh gitu karena kalau misalnya lo nggak nanya temen lo kalau pas lo nggak ngerti lo sama aja kayak ngerugiin diri lo sendiri gitu loh Iya, kayak bener banget. ya elah ada temen lo kenapa lo nggak mempergunakan temen lo deh gitu Iya itu bener. sih. Apalagi kalau misalnya kayak temen lo ngerti terus kayak ya udah minta aja lah ya, kenapa enggak gitu kan? Namanya sharing Mm-mm. ilmu kan ya. Bener Betul. banget ya Teh. Jadi jangan menganggap gue pokoknya masuk ini gue harus individual kayak aku akan berjuang sendiri nggak bisa lo nggak bisa Gak berjuang bisa sendiri emang bener-bener. Tapi emang bener sejujurnya. gak bisa ya Teh. Iya susah-susah banget. Next nih Teh, aku pengen nanya ini Hmm. dong. Ih, Ani. Jadi ini sebenarnya pertanyaan dari aku pribadi sih. Waktu itu tuh sering banget lewat di FYP aku tentang ilmu hukum waris. Itu Tete Ah, udah dapet belum? udah. Sumpah, itu tuh beneran sesusah itu atau gimana? Soalnya tuh di FYP tuh kayak yang, ya Allah kayak pada meringis gitu loh. Itu gimana Teteh? Sebenarnya hukum waris tuh kebagi jadi dua deh kalau nggak salah. Hukum waris perdata sama hukum waris hukum waris perdata, sorry, hukum waris barat sama hukum waris Islam. Nah, yang susahnya sebenarnya di hukum waris Islam. Di hukum waris Oh Islam itu iya. kan bagi yang agama Islam mungkin ada yang pernah beberapa belajar lah ya. Kayak kita harus tahu ini bagian kalau bapak nih dapat bagiannya berapa, ibu berapa, Iya dan bener-bener. terus kakek dari bapak ini berapa bagiannya, anak kedua, anak ketiga, cucu itu kan beda-beda. Kalau misalnya Iya. hukum waris barat tuh kayak gampang, kayak anak ya udah anak misalnya kayak 2/3 ya udah 2/3. Jadi tetap gitu. Kalau misalnya Islam kan kayak ini kalau misalnya anaknya lahir dari perzinahan ini gimana nih gitu kan agak susah gitu loh kayak Iya, iya emang gitu kan ya. kebaginya ribet banget. Nah Oh disitulah orang-orang gitu. agak ribet. Aku pun juga waktu ujian juga kayak ya Allah ini gimana ya ini apa gitu kayak waktu ujian aja aku kayak ayo kumpulkan. Terus kayak aduh ini nomor satu ini belum lagi gimana kayak ya udah gue isi aja kayak isi aja pokoknya apa aja nggak salah yang penting gue isi gitu loh. Yang penting ada tulisan tuh ya. Iya untung lulus gitu loh. Mhm. Tapi Aduh itu semester berapa deh Teh? itu Dapat. semester aduh lupa banget semester berapa ya eh Waris an kayak semester 3 deh semester Oh, kayak semester iya semester 3 benar semester tahun 3 lalu tuh sama berarti tuh ya. yes benar sekali. Ya Allah, aku waris. Soalnya tuh kayak sering banget Teh lihat di FYP kayak, ya ampun, apa emang bener-bener sesusah itu? Karena waktu SMA pun kita kan, kalau nggak tahu sih ya, yang di agama Islam kan emang pernah belajar kan ya Teh? Emang Hmm. rada ribet hitungannya pun. Gimana pas menuju ke jenjang yang lebih lanjut di kuliah gitu kan. Hmm. Terus aku pengen tanya lagi nih, next question. Untuk biaya sih, itu gimana Oh, deh Teh pengelolaannya di Universitas Indonesia? sebenarnya kalau di UI itu kebagi jadi dua, ada BOPB sama BOPP. Nah, BOPB ini bagi misalnya BOPB ini yang tarifnya agak rendah, yang misalnya yang harus kondisi keuangannya membutuhkan bantuan, nah Oke. itu bisa pakai BPB karena dia dimulai dari 0 sampai 7,5 juta dan ini sangat memudahkan kan kalau dapat 0 juta wah lumayan banget kan bagi yang membutuhkan gitu kan. Jangan jangan di kalau kaya jangan ambil 0. Terus Iyalah, curang itu mah. terus BOPP tuh yang agak eh, tingginya. Jadi dia dimulai dari 7,5 juta kalau nggak salah sampai 20 juta. Nah, kalau buat yang paralel, masuk yang paralel, itu dia nggak bisa ngambil BOPB. Dia cuma bisa dapetnya BOPP gitu. Oh, Nah, nanti di berlaku awal tetap masuk, ya? nah awal masuk itu bagian reguler nanti ditanyain kayak apa ada formulir deh kalau nggak salah kayak ini kalian kamu masuknya mau BOPB atau BOPP. Nah, misal kamu mau BOPB itu kalian harus apa namanya isi ada formulir lagi dan kamu tuh harus apa namanya lengkapin berkas-berkas gitu. Nanti ngasih ke UI, nanti UI lah yang mendesain kayak eh, dapetnya tuh yang mana. Misal kamu pilih Oh kelas gitu. yang 5 juta gitu, nah itu bisa aja kayak menurut dia kayak oh kayaknya ini agak masih bisa di apa sih? Maksudnya apa ya? Kayak kayaknya ini kondisi ekonominya nggak terlalu susah deh ini bisa dipindahin ke Mm-mm. yang kelas yang mana gitu.
Berarti dari kampusnya juga ya ada ininya ya. Mm-mm, betul. Tapi kalau untuk kayak apa sih namanya ya, banding UKT gitu ada nggak sih Teh di sana? Banding UKT, wah kalau itu kayaknya kurang tahu deh. Karena teman-temanku juga kayak dari awal kalau emang udah milih itu, eh ya udah itu terus gitu. Oh, dapatnya itu ya, dapatnya Tapi itu. mungkin Oh kalian gitu. bisa juga cari tahu lagi di apa namanya website UI-nya atau sama anak hukum lainnya. Aku pun juga takutnya salah info kalau aku ngasih di sini Iya, gitu. ngerinya ya Teh ya. Mm-mm. Bener-bener bener. Terus ini next lagi ya Teh, untuk prospek kerja. Tadi kan Teteh bilang kayak prospek kerjanya mantep lah ya. Boleh Mm-mm. jelasin nggak Teh prospek kerja di kuliah di jurusan ini? Prospek kerja di hukum tuh sebenarnya nggak kayak yang orang-orang pikirkan ya, cuma kayak jadi hakim. Mungkin kalian nonton kayak drama kayak hakim nih, kayak gue pengen awas Iya, hukum iya, biar iya, masuk iya. hakim. Gak gitu, nggak cuma hakim, nggak cuma jaksa, nggak cuma lawyer. Itu tuh kita bisa juga jadi kayak bagi kalian yang mau masuk HI biar jadi apa namanya diplomat, kalian bisa tuh masuk hukum. Karena sebenarnya hukum tuh juga kan belajar hukum internasional. Nah, itu menurutku kayak lebih kompleks gitu loh. Kayak kan kita mau bikin perjanjian sama negara lain. Nah, mungkin hukum ini juga bisa menjadi option lain buat kalian yang jadi diplomat gitu. Terus kita bisa jadi notaris yang ngurusin tanah-tanah. Kita pun Hmm. juga bisa jadi ya dosen, kita juga bisa jadi dosen kan. Terus kita bisa jadi politisi, misal kalian mau jadi DPR, MPR. Nah, kalian bisa masuk hukum gitu. Jadi nggak selalu eh, apa yang ada di pengadilan doang gitu untuk prospek Iya, kerjanya. benar-benar. Berarti luas banget ya berarti. Tapi Mhm, kalau betul. kerja yang misal misal nih kayak yang kayak di kantoran gitu bisa nggak sih Kak di hukum ini? Bisa banget karena kayak setiap perusahaan itu pasti butuh dong staff legal gitu. Misalnya kayak dari Hmm. PT Nestle, mereka kan juga butuh staff legal buat ngurusin apa sih namanya dokumen-dokumen legalnya gitu. Kalau misalnya ada Iya, masalah dengan betul. perusahaan lain gimana? Nah, gitu. Enaknya tuh gitu. Kita bisa masuk mana aja, guys. Asik. Berarti luas lah ya, luas lah Luas ya. banget. Tapi kalau Teteh sendiri udah ada nggak kayak prospek kayak bayangan, gue kayak pengen fokusin ke sini deh gitu. Sebenarnya aku tuh lagi bingung antara aku bakal ngambil hukum perdata atau hukum ekonomi karena kalau hukum ekonomi aku bisa misalnya kayak bisa mendalami gimana sih aku biar kerja di perusahaan gitu. Kalau misalnya hukum Mm-mm. perdata tuh aku mau fokusin juga gimana sih biar aku bisa jadi notaris. Nah, aku lagi bingung tuh di antara itu. Kayak lagi Oh, galau, kayak aduh masih galau lah bingung. ya, masih dilema. Bener. Mm-mm. Mm-mm. Cuma kayak masih long way to go lah ya, masih bisa dipikir-pikir lagi ya Teh ya. Ya, sebenarnya semester 5 nih harus ini harus di Dikit lagi deh, iya gila. kan kayak aduh gimana ya pilih apa ya gitu. Gak berasa ya Teteh ya. Iya udah semester 5 loh not aduh. Udah semester 5 loh. Lagi nih Teh, aku pengen nanya lagi dong. Ini nih, tips masuk hukum dan belajarnya buat maba Oh, gitu. oke. Dikasih Tips tips masuk aja gitu. hukum sebenarnya kayak balik lagi kayak dari awal tuh sebenarnya kalau misalnya kamu masuk SNMPTN ya kejarlah nilai-nilai kalian di SMA itu. Ya walaupun kalian Betul, betul. malas gimana gitu ya kalau misalnya kalian mau banget masuk suatu fakultas pasti kalian ini gak sih berusaha banget kayak wah gue mau masuk Iya, ini gitu. SNMPTN pasti ngejar nilai di kuliah sorry di sekolah. Kalau misalnya dari SBM SIMAK itu kan pasti kalian harus belajarnya jor-joran kan. Itu aku dengar iya teman-temanku kayak betul banget. aduh belah gue aduh pusing banget ini itu. Nah itu dari mungkin dari kelas 2 SMA bisa kalian cicil gitu loh. Karena kalau aku tuh sebenarnya dari pas sekolah itu tuh nggak terlalu fokusin SBM karena aku emang dari awal fokusin SNM. Jadinya kayak emang dari kelas 1 udah aku jor-jorin tuh nilai aku. Jadi jangan sampai ada yang turun Oh, banget gitu. Sebenarnya nggak heeh. apa-apa turun, tapi jangan turun sampai 2 poin gitu. Kalau 1 poin juga Iya, nggak, iya. masih nggak apa-apa gitu. Jangan yang Terus, jauh banget gitu ya Teh ya. mm-mm. Terus apalagi ya? Oh sama ini, jangan, aduh jangan macam-macam deh sama orang tua. Pokoknya harus restu orang tua sama Tuhan. Itu harus banget kayak, aduh, karena apa yang dibilang orang tua tuh bisa terjadi gitu loh guys. Jadi, Iya aduh benar baik-baik dah benar sama benar. orang tua ya. Iya benar. Soalnya restu mereka restu Allah sih ya. Jadi kayak Iya, kalian betul jangan macem-macem, sekali. bener banget. Iya bener bener bener.
Terus ini teh terakhir nih teh, last question ya Hmm. dari aku. Pesan buat yang baru mau masuk kuliah, pesan-pesannya dong. Karena kan teteh udah kayak, ya lumayan lah ya, 2 tahun udah 4 Mm-mm. semester nih di perkuliahan, udah merasakan, cukup merasakan pahit manisnya itu gimana teh? Tuh, sebenarnya pesannya terus semangat guys. Kalian pasti bisa, tenang aja. Kalian gak usah buat stres, karena kalau stres tuh kalian capek sendiri. Jangan sampai stres. Maksudnya ini kuliah doang. Maksudnya kayak kalian pasti bisa. Kalau emang menurut kalian di fakultas ini kalian kurang bisa, cari lagi yang menurut kalian tuh, oh, gue oke banget sih masuk sini gitu. Tenang aja, pasti kalian bisa. Terus apa namanya? Pokoknya di SMA ini jangan sampai stres banget kuliah, jangan. Kalian harus berteman juga. Let it flow aja, let it Hmm, flow gitu. sumpah Kayak bener kalau banget ya. misalnya kalian tuh fokusin kuliah banget, nanti orang-orang kayak, ih ini apa sih nih kok orang fokus Iya banget bener, gitu. sumpah. Jadi males kan Bener banget. gitu loh. Jadi ya pokoknya Iya. tetap. Wait. Oke, sebentar. Sepertinya ada trouble. Wait, teman-teman. Sebentar ya, teman-teman. Sorry, sorry, sorry. Lama lagi seru. Sorry ya guys, Halo. tiba-tiba kok sinyalnya aku lihat kok 3G gitu. Aduh, maaf Trouble ya, guys, nggak apa-apa. maaf. Slow, Maaf kita bisa guys. ini. Iya. Tadi sampai mana teh? Sampai yang itu Eh, tuh, teman-teman. pesan-pesan ya. Pesan-pesan Iya. iya, pokoknya intinya tetap semangat, jangan dibawa stres, let it flow aja, jangan lupa have fun, terus kayak ya balik lagi kayak kalian harus dapat restu orang tua, dapat restu Iya, Tuhan, iya balik benar-benar. lagi gitu. Iya, itu sih teh aku setuju banget sama yang ngebalance antara temen sama kuliah ya di SMA dulu. Hmm, Karena itu nantinya juga bakal ngaruh lagi ke depannya ya. Karena iya kan kan? bagaimanapun kita butuh, iya kita butuh tetap ya. Iya. Bener-bener Ingat kan bener. di kelas juga gue nggak terlalu yang melek banget pas kelas kayak, wih Iya, gimana I nih know ya. Ada it. Oh saatnya, my God. ada saatnya gue ketiduran, ada saatnya gue ngobrol, Iya ada, banget. ada. Heeh. Jadi kayak ya Tetap udahlah. santai ya. Iya, iya Mm-mm. bener-bener. Nih Teh, tahu ada yang nanya nih dari viewers dari Alia DPS. Kak, tips dong biar tahu minat kita pas masuk kuliah tuh di mana? Biar tahu minat Jujur, gitu. minat sebenarnya kan pasti dari sekolah biasanya ada tes minat bakat nggak sih? Nah dari situ sebenarnya nanti aku nggak tahu itu bakal ngaruh banget apa enggak. Tapi pas aku tes minat bakat, sejujurnya tiba-tiba ada pengacara gitu kayak, pengacara, beneran Iya. nggak sih? Terus kayak, iya, jadi kayak, apa gue beneran masuk hukum nih? Gue nggak tahu kan. Terus Heeh. ya sebenarnya bukan dari situ aja sih kayak sebenarnya dilihat juga dari kamu tuh tertariknya di mana. Misal kamu tertarik di tentang kesenian ya berarti kamu ngambil yang fakultas kesenian gak sih? Iya bener. Terus sama apa lagi ya? Kalau kemarin tuh aku sebenarnya dilihatnya itu dari prospek kerja sih. Jadi nggak sebenarnya aku juga waktu itu pas SMA bingung juga gitu loh mau kemana sih kuliah kan kayak masuk IPS pun aku nggak direncanakan masuk IPS gitu loh jadi kayak Iya. clueless banget kayak aduh Iya, IPS iya, masuk iya. mana nih gue IPS gitu nah sebenarnya tergantung kalian mau lihatnya dari mana gitu tapi yang penting kalian tuh harus sesuai dengan apa yang kalian mau jangan masuk kuliah yang orang-orang gara-gara orang lain atau enggak gara-gara dipaksa orang tua gitu jangan sampai karena itu jadi pressure ke kalian juga jadinya kalian kuliah tuh bukan buat dapet ilmu malah kayak aduh gue harus ngikutin ini jadi kayak ya cuma kuliahnya cuma kayak absen doang nilai juga pas-pasan kan juga Hmm, kurang juga jadi nggak gitu. iya nggak maksimal ya Teh ya. Mm-mm. Jadi nggak itu. Tapi kalau menurut Teteh lebih penting di university oriented atau lebih ke jurusan Teh? Kalau menurut Teteh sendiri. Sejujurnya tergantung sih karena kayak gimana ya aku juga bingung sih kalau ditanya kayak gini
sebenarnya kayak mungkin jurusan deh, karena kan minat kalian tuh jurusan kan, bukan universitasnya kan. Maksudnya kayak Iya sih. misal kalian masuk arsitek, tiba-tiba di gini deh, kalian mau masuk hukum, terus kayak gue pengen banget ITB tapi hukum, kan nggak ada ya. Maksudnya kayak nggak 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 ada. bisa, Nggak iya ada. nggak bisa. Kayak emang harusnya Iya kalian tuh benar-benar based sih. on jurusan, bukan universitas. Karena universitas juga sebenarnya nggak terlalu ngebantu deh kayaknya. Paling cuma dosen-dosennya yang bagus gitu kalau di universitas bagus. Tapi kan maksudnya balik lagi kalian, kalau misalnya kalian nggak suka jurusan ini, ya kalian juga yang nggak have fun gitu buat belajarnya gitu guys. Iya, ntar malah tahu-tahu takutnya berhenti di tengah-tengah ya teh ya kan jadi Mm-mm. sayang juga. Ntar mereka harus ngulang dari awal lagi ya benar sih. Intinya sih Betul. sebenarnya untuk masuk ke suatu apa namanya jurusan emang harus ditetapin dari awal dia harus Mm. diniatin juga ya kan ya kita harus tahu ya teh ya berarti Mm-mm. apa-apa yang kita mau dari sekarang sebenarnya soalnya kadang banyak nih ya teh ya, kayak anak-anak kelas 12 tuh yang kadang masih bingung gitu loh dalam menentukan ngerti nggak sih teh kayak Iya, iya, kayak benar-benar. kaget kayak masih gue pengen masuk mana ya gitu ngerti nggak ternyata Hmm. lu kayak gitu nggak sih apa enggak apa emang udah Iya, kayak gitu. gue Aku kelas tuh dua masih belas bingung gitu ya banget. waktu itu ya kan Iya, aku juga. Aku kayak bingung gitu kayak mau masuk antara hukum, manajemen, atau enggak apa ya kemarin ya? Lupa deh. Pokoknya antara manajemen sama hukum, bingung kan? Kayak, aduh masuk mana ya? Kayak dua-duanya bagus banget deh. Tapi yang aku dengar-dengar kayak misal nilai aku tuh nggak terlalu bisa masuk di manajemen. Jadi kayak ya kita pilih yang menguntungkan betul kita nggak sih? Kayak ya udah hukum aja gitu. iya benar bagaimanapun kita harus tetap ngelakuin ini ya teh apa namanya research ya berarti ya. Itu harus banget karena kayak aku tuh waktu itu suka nonton YouTube kayak kalau fakultas ini gimana sih, kalau fakultas ini gimana sih. Jadi kayak aku biar tahu gitu kayak apakah oh nih yang paling penting kalian research-nya itu mata kuliah juga. Kayak mata kuliahnya kira-kira kalian bisa memahami nggak sih mata kuliah dari fakultas ini gitu loh. Mm-mm. Fakultas sorry jurusan Mm-mm. ini gitu. Apakah kalian tertarik dengan mata kuliahnya atau enggak gitu? Kalau aku sih. Oh iya benar banget ini kadang yang suka kelewatan sih ya teh untuk matkul ya ini Mm-mm. soalnya jarang biasanya tuh Mm-mm. pada nyari ya udah langsung aja sama biaya mungkin tapi matkul bener-bener banget ya teh harus nih Mm-mm. Tete ada yang nanya lagi nih sebentar izin nanya gimana sih Kak atmosfer di Fakultas Hukum? Terus nih gelar sarjananya itu cukup nggak sih buat lingkungan setelah kuliah, misal buat bekerja? Atmosfernya dulu deh Kak, coba Atmosfer Kak, atmosfer di Fakultas Hukum Indonesia. sebenarnya atmosfer ya. Gimana ya jelasin ya? Sebenarnya kayak mungkin kayak kuliah biasa sih. Paling yang tadi kadang di kelas tuh ada yang serius banget kan. Dosennya tuh yang serius banget. Terus kayak kita harus baca buku banget. Kayak sebelum perkuliahan tuh kita harus baca bukunya. Nah itu kan serius banget. Nanti bakal ditanya-tanya lah. Kayak ini gimana menurut kamu nih gimana nih kalau bagian ini. Nah itu sebenarnya ada yang serius. Ada juga yang kayak have fun kayak ini nih kemarin di kelas lain di kelas apa ya hukum acara perdata deh kalau nggak salah ini dosennya tau nggak setiap pagi dia eh, apa nunjukin video dia karaokean dulu dia penyanyi iya serius ini serius jadi kan kita juga Serius? nggak terlalu serius banget kan di kelas jadi kayak wah wow ini beneran kak. Iya Itu benar. namanya profesor siapa ya lupa deh Profesor Agus apa kalau nggak salah bisa di YouTube juga ada kok nanti kalian bisa cari deh Profesor Agus FAUI nah itu Oh tuh my dia god. ada ada video klip tersendiri jadi setiap sebelum kelas dia nyalain itu dulu kayak wow amazing kan jadi Sumpah demi kita apa? nggak Jadi itu secara terlalu secara online teh pas meet. bener jadi langsung di share screen gitu Ya loh ampun. keren banget Oh kan my god. makanya kayak Seru banget. sebenarnya Iya iya. untuk di atmosfer fakultas hukum tuh nggak terlalu serius-serius banget ada saatnya kita juga santai gitu dan apa gelar sarjana tadi ya oh Hmm, kalau gelar sarjana tuh iya. setahu aku cukup sih kayak ada kok cutting aku yang dia abis lulus langsung banget dia diajak kerja di apa di law firm kayak yang bagus-bagus kayak misalnya kayak AHP terus Makarim itu langsung ada Oh yang iya. nah biasanya itu dari Alsa juga guys dari Alsa ini
alumni-alumni jadi kayak, oh ini anak alfa Widih. nih, bisa ditarik gitu kayak, Iya, iya. wah itu makanya guys, Mm, ya mm, mm, so mm, mm. alsa guys. Emang penting ya teh, namanya relasi kan ya Hmm. teh. Mm-mm. Terus ada yang nanya lagi nih kak, kak matkul favoritnya apa? Katanya matkul favorit kakak dari itu Matkul favorit apa di ya? hukum. Coba kita lihat-lihat buku dulu ya. Kita lihat-lihat dulu. Apa ya favorit ya? Hmm, kayaknya ini deh, hukum. Aduh, kalau tanya favorit apa ya, gue gak tahu jujur. Karena sebenarnya halo. Ini kok nggak ada suara atau gimana ya? Coba bentar, bentar. Tuh, ih Janot gak ada suaranya, Not. Jadi bingung sendiri kan? Masih nggak ada suaranya, Not.